Seorang pria yang hidup sendiri tanpa seorang pacar. Apakah ia dipilih atau dilupakan? Ada seorang pria di luar sana yang hidup dengan tenang. Ia tidak membagikan hidupnya dengan seorang pacar. Ia tidak memiliki seseorang yang menunggunya di rumah dengan kata-kata hangat dan pelukan terbuka. Dan sementara dunia mungkin memandangnya dengan rasa ingin tahu, terkadang bahkan dengan rasa kasihan Tuhan melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia melihat seorang pria yang berjalan di jalan yang sempit. Seorang pria yang memilih disiplin daripada gangguan. Seorang pria yang mungkin tidak menjalani hidup seperti yang diharapkan orang lain, tetapi hidup yang dikenali oleh surga. Pesan ini ditujukan untuk pria itu. Mungkin kamu pernah menggulir foto-foto pasangan pernikahan dan keluarga sambil tanya kapan giliranmu tiba. Mungkin kamu merasakan perihnya keheningan setelah sebuah pertemuan sosial berakhir dan kamu kembali ke apartemenmu sendirian. Kamu bahkan mungkin bergumul dengan pikiran, apa yang salah dengan diriku. Tetapi aku ingin menyampaikan ini ke dalam rohmu. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak dicintai. Kebenarannya adalah terkadang Tuhan memanggil seorang pria untuk berdiri sendiri bukan sebagai hukuman melainkan sebagai persiapan. Terkadang kesendirian bukanlah tanda kekurangan. Itu adalah tanda panggilan. Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah tentang pria-pria yang dipisahkan yang berjalan tanpa pasangan untuk satu musim atau seumur hidup. Bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena tujuan mereka menuntutnya. Nilaimu tidak diukur dari status hubunganmu. Nilaimu berakar pada ketaatanmu, integritasmu, dan penyerahanmu kepada Dia yang menciptakanmu. Kamu tak terlihat bagi surga. Kamu tidak menjalani hidup ini tanpa diperhatikan. Kamu sedang dibentuk, diuji, dan dikuatkan. Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kesendirianmu yang tidak pernah bisa Ia capai di tengah kebisingan. Dan jika kamu benar-benar mendengarkan, maka mungkin jauh di dalam hatimu kamu sudah mengetahuinya. Jadi jangan menundukkan kepalamu, angkatlah matamu. Ada kemuliaan dalam keheninganmu. Ada bobot dalam penantianmu dan ceritamu masih jauh dari selesai. Nomor 1, seorang pria yang dipisahkan pola Tuhan tentang kesendirian untuk tujuan. Ketika seorang pria berjalan sendiri, orang sering berasumsi ada sesuatu yang hilang. Tetapi ketika Tuhan memandang seorang pria yang sendirian, Ia sering melihat sesuatu yang sedang Ia bangun. Dari Kejadian hingga Wahyu, polanya jelas. Sebelum Tuhan memakai seorang pria secara publik, Ia membentuknya secara pribadi. Dan lebih sering daripada tidak, pembentukan itu terjadi dalam kesendirian. Pikirkan Musa. Ia menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Bukan dengan seorang wanita, bukan dengan kerumunan, melainkan dengan domba, keheningan, dan hadirat Tuhan. Baru setelah proses pemurnian yang panjang dan sepi itu, Tuhan berbicara dari semak yang menyala dan meluncurkan Musa ke dalam penugasan ilahinya. Atau lihat Yusuf yang dijual sebagai budak, dituduh secara palsu, dilupakan di penjara. Yusuf terisolasi namun tidak ditinggalkan. Ketika dunia melihat seorang tahanan yang kesepian surga, melihat seorang pemimpin yang sedang dilatih. Tuhan menggunakan kesendirian itu untuk mengajarkan kepada Yusuf integritas pengampunan dan ketangguhan kualitas yang ia perlukan untuk memimpin sebuah bangsa. Bahkan Yesus sebelum memulai pelayanannya dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Ia tidak dikelilingi oleh para pengagum atau dihibur oleh kebersamaan. Ia berpuasa sendirian, berdoa sendirian, dan melawan pencobaan sendirian. Tetapi justru di tempat kesendirian itulah Yesus melangkah ke dalam kuasa ilahi.
Jadi jika kamu berjalan sendiri, jangan meremehkan musim ini. Jangan memandang ketiadaan pacar sebagai cacat atau penundaan. Sebaliknya tanyakan, apa yang sedang Tuhan bentuk di dalam diriku? Karena kebenarannya adalah Tuhan menyembunyikan apa yang Ia hargai. Dan jika Ia menyembunyikanmu dalam musim ini, itu karena Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang berbobot dan kudus di dalam dirimu. Kesendirian tidak selalu merupakan jalan memutar. Seringkali itu adalah pintu masuk. Kamu tidak disisihkan, kamu dipisahkan. Dan ada kekuatan sakral yang hanya datang dari berjalan bersama Tuhan ketika tidak ada orang lain yang berjalan di sisimu. Nomor 2, mitos tentang ketidaklengkapan. Kamu bukan setengah pria tanpa seorang wanita. Budaya kita telah menjual kepada para pria sebuah kebohongan berbahaya bahwa kamu tidak lengkap tanpa seorang wanita, bahwa sampai kamu menemukannya hidupmu. Belum benar. Benar dimulai bahwa kejantananmu seolah-olah tertunda sampai romansa membukanya. Namun Alkitab tidak mendukung gagasan itu dan surga pun tidak. Kamu tidak diciptakan sebagai setengah jiwa. Kamu tidak dilahirkan dengan bagian nilai dirimu yang hilang. Kamu dibentuk dengan tangan oleh Tuhan yang sama yang menciptakan gunung-gunung dan galaksi-galaksi. Dan ketika Ia membentukmu, Ia tidak berkata bahwa pria ini akan bernilai suatu hari nanti ketika ia menemukan seorang pacar. Tidak. Ia berkata bahwa ciptaan itu sangat baik. Pernikahan adalah perjanjian yang indah, dan kasih romantis adalah anugerah dari Tuhan, tetapi itu bukan sumber identitasmu dan bukan validasi bagi maskulinitasmu. Yesus juru selamat kita dan Tuhan kita, pria paling utuh yang pernah berjalan di bumi, tidak pernah memiliki hubungan romantis. Ia tidak kekurangan apapun. Ia tidak kurang sebagai seorang pria. Ia sepenuhnya utuh, sepenuhnya hidup, sepenuhnya berkuasa. Paulus juga hidup sebagai pria lajang, bukan dalam rasa malu, tetapi dalam kekuatan. Di bawah ilham ilahi, ia bahkan menulis bahwa hidup melajang dapat menjadi sebuah karunia kesempatan untuk melayani Tuhan tanpa gangguan dan untuk berbakti sepenuhnya tanpa perhatian yang terbagi. Jadi jika kamu lajang hari ini dan hidup tanpa seorang pacar, pahamilah hal ini. Kamu bukan pria yang lebih rendah. Kamu bukan bayangan dari apa yang seharusnya kamu jadi. Kamu utuh di dalam Kristus. Maskulinitasmu tidak divalidasi oleh romansa. Maskulinitasmu dibuktikan oleh karakter, oleh tujuan, oleh iman, dan oleh api. Jangan menunggu seseorang berjalan di sampingmu sebelum kamu mulai berjalan dengan berani. Jangan menunda misimu hanya karena kamu menantikan kebersamaan. Kamu memiliki panggilan yang tidak memerlukan pasangan untuk dimulai. Kamu diciptakan untuk berdiri, untuk memimpin, dan untuk mengikuti Kristus dengan keberanian, kejernihan, dan kekuatan. Biarkan dunia mengejar validasi dan romansa. Biarkan orang lain mengukur diri mereka dari siapa yang menggenggam tangan mereka. Tetapi kamu ukurlah dirimu dari siapa yang memegang hatimu. Dan jika itu adalah Kristus, maka kamu tidak kekurangan apapun. Nomor 3, ketika kebersamaan menjadi berhala menjaga hatimu. Ada bahaya yang sunyi dan perlahan merayap ke dalam hati seorang pria yang sangat merindukan kasih. Bahaya ini jarang dibicarakan di gereja atau dalam khotbah. Itu adalah bahaya menjadikan kebersamaan sebagai berhala. Semuanya dimulai dengan halus. Kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya ingin seseorang untuk berbagi hidup, dan itu adalah hal yang wajar. Namun kemudian berubah menjadi keyakinan bahwa kamu baru akan bahagia ketika akhirnya menemukan dia. Tanpa disadari, kamu mulai menaruh seluruh harapan kedamaian dan sukacita masa depanmu
pada sebuah hubungan yang bahkan belum ada. Tuhan tidak menentang kerinduanmu akan cinta. Dialah yang menanamkan kerinduan akan hubungan di dalam hatimu. Namun ketika kerinduan itu mengambil tahta di hatimu, kerinduan itu menjadi saingan bagi Dia yang seharusnya memerintah di sana. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kamu tidak boleh memiliki Allah lain di hadapan Tuhan. Itu termasuk gambaran tentang seorang wanita yang kamu bentuk dalam imajinasimu dan hubungan yang kamu yakini akan menyembuhkan kesepianmu. Kasih Tuhan tidak tertarik untuk berbagi ruang. Terkadang Tuhan menahan sebuah hubungan bukan untuk menghukummu, tetapi untuk melindungimu dari dirimu sendiri. Karena Ia melihat apa yang tidak kamu lihat. Ia melihat bagaimana hatimu cenderung menyembah ide tentang cinta alih-alih beristirahat dalam kasih-Nya yang nyata. Sampai berhala itu dihancurkan, takhta hatimu terlalu sesak untuk menampung Tuhan dan seorang pacar sekaligus. Karena itu, jagalah hatimu, saudaraku. Jangan biarkan kerinduanmu akan cinta mencuri pengabdianmu kepada Dia yang telah mengasihimu melampaui ukuran. Biarkan Dia menjadi cukup bagimu bukan hanya dalam teori, tetapi di bagian terdalam jiwamu. Sebab ketika Dia cukup, tidak ada hubungan yang dapat menjadi berhala. Dan ketika cinta akhirnya datang, cinta itu tidak akan bersaing dengan Tuhanmu, melainkan melengkapi panggilanmu. Nomor 4, keheningan yang kudus, mendengar suara Tuhan tanpa kebisingan. Ada jenis pendengaran yang hanya terjadi dalam keheningan dan ada jenis keheningan yang hanya datang ketika kamu berjalan sendiri. Banyak pria merindukan kejelasan dari Tuhan dan berkata agar Tuhan menunjukkan apa yang harus mereka lakukan dan menyatakan tujuan mereka. Namun seringkali kita lupa bahwa Tuhan jarang berteriak di atas kebisingan. Suaranya paling sering terdengar dalam ketenangan, dalam kesendirian, dan dalam momen-momen hening yang kudus ketika tidak ada orang lain di sana. Itulah salah satu berkat tersembunyi dari hidup sendirian. Tidak ada pacar yang harus kamu buat terkesan. Tidak ada percakapan terus-menerus yang harus kamu jaga. Tidak ada kebutuhan untuk tampil atau berpura-pura. Hanya kamu dan Tuhan. Dan di sanalah keintiman terdalam dimulai. Pikirkan tentang Elia. Ia tidak berjumpa dengan Tuhan dalam angin ribut, bukan dalam api, dan bukan pula dalam gempa bumi. Ia berjumpa dengannya dalam suara yang lembut dan kecil. Sebuah bisikan, sebuah hembusan, sebuah suara yang hanya bisa didengar ketika kebisingan telah lenyap. Atau pertimbangkan Yesus. Berkali-kali kitab suci mengatakan bahwa Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Anak Allah yang memiliki kepenuhan kuasa surga tetap mencari kesendirian untuk terhubung dengan Bapa. Mengapa demikian? Karena keheningan yang kudus itu tidak kosong. Keheningan itu penuh dengan hadirat. Hadirat yang sama yang juga tersedia bagimu. Di dunia ini keheningan sering ditakuti. Keheningan terasa seperti ketiadaan. Tetapi dalam kerajaan Allah, keheningan adalah sesuatu yang sakral. Keheningan adalah kanvas, tempat Tuhan melukiskan penglihatan. Keheningan adalah tanah tempat Ia menanamkan pewahyuan. Keheningan adalah tempat rahasia di mana rohmu dimurnikan. Karena itu jangan terburu, buru keluar dari musim tenangmu. Jangan mengisinya dengan gangguan hanya untuk melarikan diri dari rasa sepi. Duduklah di dalamnya. Terimalah itu. Bawalah pertanyaan-pertanyaanmu, rasa sakitmu, mimpi-mimpimu, dan keraguan-keraguanmu ke hadapan Tuhan. Berbicaralah kepadanya. Tetapi yang lebih penting, dengarkanlah. Ia lebih dekat daripada yang kamu kira. Dan Ia memiliki hal-hal untuk disampaikan kepadamu yang hanya dapat didengar oleh seorang pria yang hidup dalam kesendirian.
Biarlah dunia menjadi bising. Biarlah orang lain dikelilingi banyak orang. Tetapi kamu tetaplah diam cukup lama untuk mendengar surga membisikkan namamu. Karena ketika Tuhan berbicara dalam keheningan segalanya berubah. Nomor 5. Kekuatan dalam penantian apa yang Tuhan bangun dalam diri seorang pria yang sendirian. Sangat mudah untuk berfikir bahwa menunggu adalah waktu yang terbuang. Bahwa setiap hari yang berlalu tanpa cinta, tanpa kebersamaan adalah hari yang hilang. Tetapi di dalam tangan Tuhan, penantian tidak pernah sia-sia. Penantian adalah tempat di mana kekuatan ditempa. Penantian adalah tempat di mana iman menumbuhkan akar. Penantian adalah tempat di mana seorang pria dibentuk menjadi bejana. Pria yang berjalan sendirian seringkali berjalan lebih dalam. Ia memiliki waktu untuk bergumul dengan Tuhan, untuk menghadapi cermin jiwanya sendiri, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan untuk duduk bersama kebenaran-kebenaran yang tidak nyaman. Ia tidak memiliki seseorang untuk mengisi keheningan. Maka ia belajar mengisinya dengan kitab suci, dengan doa, dan dengan tujuan. Pikirkan tentang Daud. Sebelum ia menjadi raja, sebelum istana, dan pujian ada tahun-tahun kesendirian di padang. Hanya dia domba-dombanya umbanannya, dan nyanyian-nyanyiannya kepada Tuhan. Di padang-padang yang sepi itulah Daud belajar menghadapi raksasa, menulis mazmur dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kekuatannya tidak dimulai di medan perang. Kekuatannya dimulai di tempat-tempat sunyi dan tak terlihat tempat yang tidak mendapat tepuk tangan siapapun. Inilah yang sedang Tuhan lakukan di dalam dirimu. Setiap malam yang sepi, setiap doa yang belum terjawab, setiap kali kamu memilih kemurnian daripada kesenangan iman, daripada ketakutan, tujuan daripada gangguan, Tuhan sedang membangun sesuatu di dalam dirimu. Ia sedang membangun seorang pria yang tidak dapat digoyahkan. Seorang pria yang tahu siapa dirinya. Bukan karena siapa yang berjalan di sampingnya, melainkan karena siapa yang hidup di dalam dirinya. Ada kekuatan yang hanya lahir dari api. Ada ketangguhan yang hanya bertumbuh dalam keheningan. Dan ada kedalaman iman yang tidak bisa dipinjam dari siapapun. Iman itu harus dipahat di padang gurun. Jadi jika kamu masih menunggu, jangan berkecil hati. Jangan membandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Jangan menganggap bahwa penundaan berarti penolakan. Sebaliknya, condongkan hatimu pada proses itu. Biarkan Tuhan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai di dalam dirimu. Karena ketika hari itu tiba dan kamu dipanggil ke dalam tujuan yang lebih besar atau bahkan ke dalam kasih, kamu tidak akan memasukinya dengan tangan kosong. Kamu akan membawa bersamamu api yang dinyalakan dalam penantian dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia. Nomor 6, ketika cinta tertunda kedaulatan Tuhan dalam waktu hubungan. Salah satu kebenaran yang paling sulit diterima adalah bahwa terkadang bahkan keinginan yang baik pun harus menunggu. Bukan karena keinginan itu buruk, bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena waktunya belum tepat. Dan dalam kerajaan Allah, waktu adalah segalanya. Kamu mungkin melihat sekeliling dan melihat orang lain berjalan, bergandengan tangan membangun keluarga, menjalani kisah-kisah cinta yang selama ini kamu impikan. Kamu mungkin bertanya, Tuhan, mengapa bukan aku? Mengapa begitu lama? Tetapi Tuhan tidak terikat pada garis waktumu. Ia tidak tergesa-gesa oleh usiamu dan tidak panik oleh kesepianmu. Ia adalah penulis waktu dan ia menulis kisah cinta dengan hikmat kekal. Terkadang cinta tertunda karena wanita yang Tuhan sediakan bagimu masih sedang dibentuk. Ia mungkin berada di padang gurunnya sendiri. Ia mungkin sedang berjalan melalui proses penyembuhan, kedewasaan atau transformasi. Dan jika Tuhan mempertemukannya denganmu, sekarang bisa jadi
ia belum siap atau kamu pun belum siap untuknya. Di waktu lain cinta tertunda karena panggilanmu membutuhkan fokus. Ada pria-pria yang dipanggil untuk sebuah musim atau bahkan seumur hidup dengan pengabdian yang tidak terbagi bagi pekerjaan Tuhan. Dan alih-alih melihatnya sebagai kehilangan, bagaimana jika kamu melihatnya sebagai sebuah kehormatan yang kudus? Bagaimana jika kamu melihatnya sebagai tanda bahwa Tuhan mempercayakan kepadamu sesuatu yang begitu berbobot, begitu kekal, sehingga Ia melindungimu dari setiap ikatan yang tidak perlu. Ingatlah Abraham dan Sarah yang menunggu puluhan tahun untuk anak yang dijanjikan. Hana menangis dari tahun ke tahun sebelum Samuel lahir. Bahkan Yesus, anak Allah itu sendiri, menunggu 30 tahun sebelum melangkah ke dalam pelayanan publik. Jika penundaan berarti penolakan, tidak satu pun dari kisah-kisah ini akan terjadi. Namun dalam setiap kisah, penantian membuat janji itu lebih manis, kemuliaannya lebih besar, dan kesaksiannya tak tergoyahkan. Jadi jangan tergesa-gesa dengan apa yang masih Tuhan tulis. Jangan memaksakan sebuah hubungan hanya untuk mengisi kekosongan. Percayalah kepada Tuhan yang melihat gambaran secara utuh. Percayalah kepada Tuhan yang bekerja di balik bayang-bayang. Percayalah kepada Tuhan yang mengenal keinginan hatimu, karena Dialah yang menempatkannya di sana. Dan ketika Ia berkata bahwa waktunya telah tiba, tidak ada penundaan, tidak ada kuasa jahat, dan tidak ada keraguan yang dapat menghalanginya. Sampai saat itu berjalanlah dengan damai. Cinta akan datang jika memang ditetapkan. Dan jika tidak, itu berarti sesuatu yang lebih besar sudah ada di sini hadiratnya, tujuannya dan rencananya bagimu. Kesimpulan, kamu tidak sendirian. Kamu dipilih. Kepada setiap pria yang melangkah ke dalam sebuah ruangan yang sunyi di penghujung hari. Kepada pria yang tidak memiliki siapapun yang mengirim pesan selamat malam. Kepada pria yang makan sendirian dan bertanya-tanya apakah ada yang melihat atau peduli. Pesan ini ditujukan untukmu. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak lengkap. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu dipilih. Dipilih untuk berjalan di sebuah jalan yang tidak setiap pria bersedia melaluinya. Dipilih untuk mengembangkan kekuatan dalam kesendirian. Dipilih untuk memikul sebuah panggilan yang terkadang menuntut ketiadaan gangguan. Kamu sedang berjalan bersama Tuhan bahkan ketika rasanya kamu berjalan sendirian. Nilaimu tidak ditemukan dalam pelukan seorang wanita, tetapi di dalam tangan Sang Pencipta. Harga dirimu tidak dibuktikan oleh romansa. Harga dirimu dinyatakan melalui ketaatanmu. Kamu adalah pria yang tetap hadir, tetap menyembah, tetap percaya, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan dan surga melihatmu. Kamu adalah pria yang berkata tidak pada kompromi, pada kebenarannya, pada karakter, pada proses menjadi pria, seperti yang Tuhan takdirkan bagimu. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat prosesnya, meskipun tidak ada seorang pun yang berjalan di sampingmu saat ini bukan akhir dari ceritamu. Ini mungkin bukan bab yang kamu harapkan, tetapi inilah bab yang membangun warisanmu. Kamu berada di dalam tangan Tuhan yang melihat setiap air mata, setiap doa, setiap malam yang sepi, dan Ia tidak menyia-nyiakan satu momen pun. Jika suatu hari Ia membawakanmu kasih, itu karena Ia telah mempersiapkan kalian berdua untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar satu sama lain. Dan jika Ia tidak melakukannya, itu karena Ia sudah berjalan begitu dekat denganmu, sehingga tidak ada yang lain yang dapat menandinginya. Karena itu, angkatlah kepalamu, hai pria milik Tuhan. Kamu tidak lebih rendah.
Kamu tidak kekurangan, kamu tidak terlambat, kamu utuh, kamu adalah miliknya. Dan itu lebih dari cukup. Teruslah berjalan, teruslah menunggu, teruslah menyembah. Dunia mungkin tidak memahami jalanmu, tetapi surga sedang bersorak bagimu karena pria yang berjalan sendirian bersama Tuhan tidak pernah benar sendirian. Seorang pria yang hidup sendiri tanpa seorang pacar. Apakah ia dipilih atau dilupakan? Ada seorang pria di luar sana yang hidup dengan tenang. Ia tidak membagikan hidupnya dengan seorang pacar. Ia tidak memiliki seseorang yang menunggunya di rumah dengan kata-kata hangat dan pelukan terbuka. Dan sementara dunia mungkin memandangnya dengan rasa ingin tahu, terkadang bahkan dengan rasa kasihan Tuhan melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia melihat seorang pria yang berjalan di jalan yang sempit, seorang pria yang memilih disiplin daripada gangguan. Seorang pria yang mungkin tidak menjalani hidup seperti yang diharapkan orang lain, tetapi hidup yang dikenali oleh surga. Pesan ini ditujukan untuk pria itu. Mungkin kamu pernah menggulir foto pasangan pernikahan dan keluarga sambil bertanya-tanya kapan giliranmu tiba. Mungkin kamu merasakan perihnya keheningan setelah sebuah pertemuan sosial berakhir dan kamu kembali ke apartemenmu sendirian. Kamu bahkan mungkin bergumul dengan pikiran, apa yang salah dengan diriku? Tetapi aku ingin menyampaikan ini ke dalam rohmu. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak dicintai. Kebenarannya adalah terkadang Tuhan memanggil seorang pria untuk berdiri sendiri bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai persiapan. Terkadang kesendirian bukanlah tanda kekurangan. Itu adalah tanda panggilan. Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah tentang pria-pria yang dipisahkan, yang berjalan tanpa pasangan untuk satu musim atau seumur hidup. Bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena tujuan mereka menuntutnya. Nilaimu tidak diukur dari status hubunganmu. Nilaimu berakar pada ketaatanmu, integritasmu, dan penyerahanmu kepada Dia yang menciptakanmu. Kamu tak terlihat bagi surga. Kamu tidak menjalani hidup ini tanpa diperhatikan. Kamu sedang dibentuk, diuji, dan dikuatkan. Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kesendirianmu yang tidak pernah bisa Ia capai di tengah kebisingan. Dan jika kamu benar-benar mendengarkan, maka mungkin jauh di dalam hatimu kamu sudah mengetahuinya. Jadi jangan menundukkan kepalamu, angkatlah matamu. Ada kemuliaan dalam keheninganmu. Ada bobot dalam penantianmu dan ceritamu masih jauh dari selesai. Teruslah melangkah meskipun jalannya terasa sunyi. Teruslah setia meskipun tidak ada saksi manusia yang melihat. Ada nilai yang besar di mata Tuhan ketika seorang pria memilih ketaatan saat tidak ada seorang pun yang mengawasi. Dunia mungkin menilai hidupmu dari apa yang tampak di luar, dari status, dari relasi, dari pencapaian yang bisa dipamerkan. Tetapi Tuhan menilai dari kedalaman hatimu, dari kesetiaanmu, dalam hal-hal kecil, dari keteguhanmu, ketika tidak ada sorotan. Setiap langkah yang kamu ambil dalam ketaatan sedang dicatat. Setiap doa yang kamu panjatkan dalam kesendirian tidak pernah jatuh ke tanah dengan sia-sia. Setiap malam ketika kamu memilih untuk percaya meskipun hatimu terasa sepi, Tuhan hadir di sana. Ia tidak jauh. Ia tidak diam. Ia sedang bekerja bahkan ketika kamu tidak melihat hasilnya secara langsung. Kamu mungkin tidak selalu memahami mengapa jalanmu berbeda dari jalan orang lain. Kamu mungkin tanya mengapa hidupmu terasa lebih sunyi, lebih lambat, atau lebih berat. Tetapi jalan yang sempit seringkali membawa pada tujuan yang dalam. Jalan yang sepi seringkali membentuk karakter yang kuat.
Dan musim yang hening seringkali melahirkan iman yang tidak mudah digoyahkan. Jangan meremehkan apa yang Tuhan lakukan di balik layar. Jangan menganggap kesendirianmu sebagai kegagalan. Jangan menyimpulkan bahwa hidupmu kurang berarti hanya karena tidak ada seseorang yang berjalan di sampingmu saat ini. Tuhan tidak pernah membuang musim. Ia tidak pernah menyia-nyiakan proses. Segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi dalam hidupmu memiliki maksud dan tujuan. Jika suatu hari Ia mempertemukanmu dengan kasih, itu akan datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan tujuan yang benar. Dan jika jalanmu tetap berjalan dalam kesendirian, itu bukan karena kamu kurang, melainkan karena Tuhan cukup. Kehadirannya, tuntunannya, dan panggilannya lebih besar daripada apapun yang bisa ditawarkan dunia. Maka berdirilah teguh, jangan goyah oleh perbandingan, jangan lelah dalam berbuat baik, jangan berhenti berharap. Kamu adalah pria yang dikenal oleh surga. Kamu adalah pria yang diproses dengan serius oleh Tuhan. Kamu adalah pria yang sedang dipersiapkan entah untuk tanggung jawab yang lebih besar, kasih yang lebih dewasa, atau kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Ingatlah, ini kamu tidak sendirian. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak gagal. Kamu sedang berjalan di jalur yang telah Tuhan tetapkan. Dan pria yang berjalan bersama Tuhan meskipun sendirian di mata dunia tidak pernah benar-benar sendirian.